Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan hal terkait dengan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Saya rasa ini penting untuk disampaikan. Penerbitan Perpu biasanya mengundang perdebatan dan kontroversi. Hal ini wajar karena ketika Perpu itu dikeluarkan, pasti ada sesuatu yang sangat penting yang terjadi, yang akhirnya bisa memunculkan pendapat setuju dan tidak setuju, pro dan kontra. Pertama-tama saya menyampaikan pengertian dari Perpu. Apa itu Perpu? Perpu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi peraturan pemerintah ini sebenarnya adalah materi undang-undang. Tetapi karena adanya keadaan yang memaksa, maka Presiden langsung menetapkan Perpu sendiri dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi tidak meminta persetujuan DPR. Sebagaimana kita tahu, kalau menggunakan instrumen hukum undang-undang, maka prosesnya harus melalui persetujuan DPR. Keadaan memaksa perlu diatasi, yang kalau menunggu proses normal pembahasan dengan DPR, momentumnya akan hilang dan keadaan mungkin akan lebih memburuk. Oleh karenanya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kebolehan, memperbolehkan jalan membuat Perpu ditempuh. Terkait dengan penulisan Perpu, saya berpendapat lebih tepat menggunakan Perpu dengan 2 P, PER-PPU, daripada dengan menggunakan 1 P di dalam istilah Perpu. Selanjutnya adalah dasar hukum penerbitan Perpu. Ada 3 dasar hukum. Pertama adalah Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi haknya Presiden untuk menetapkan Perpu. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian apa syarat dapat dibentuknya suatu Perpu? Syarat dibentuknya Perpu adalah adanya kegentingan memaksa, atau dalam istilah hukum tata negara ini disebut dengan Nood Verordeningsrecht. Syarat kegentingan yang memaksa tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dan penilaian subjektif Presiden. Penilaian subjektif inilah yang sering menimbulkan perdebatan di masyarakat. Namanya juga subjektif, tentu saja terbuka untuk kritik yang memunculkan pro dan kontra. Meskipun
penilaian subjektif Presiden, MK membuat syarat 3 parameter untuk menjadi pertimbangan Presiden dalam mengeluarkan suatu Perpu. 3 parameter itu adalah pertama adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undangnya tapi tidak memadai untuk mengatasi suatu keadaan atau suatu masalah. Dan ketiga adalah adanya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang dengan prosedur biasa. Karena prosedur biasa akan memerlukan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan. Kemudian mengapa harus menggunakan Perpu, tidak menggunakan instrumen hukum lain? Apabila terjadi kegentingan memaksa yang mengharuskan membuat kebijakan dalam satu peraturan perundang-undangan, maka tidak ada instrumen peraturan perundang-undangan lain yang dapat dibentuk selain Perpu. Hal ini karena kedudukan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan sederajat atau sejajar dengan undang-undang. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar terkait dengan faktor keadaan ketika pembentukannya. Undang-undang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan normal dengan persetujuan DPR, sementara Perpu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan yang memaksa tanpa adanya persetujuan DPR. Sebagaimana kita tahu, kedudukan Perpu di dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah ketiga. Pertama, Undang-Undang Dasar, kedua TAP MPR, ketiga Undang-Undang dan Perpu, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Terakhir adalah bagaimana proses penetapan Perpu. Proses penetapan Perpu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana saya sebutkan di depan tadi. Proses tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, apabila terjadi kegentingan yang memaksa, pemerintah langsung membentuk Perpu. Pembentukan Perpu ini dengan menugaskan penyusunan rancangan Perpu kepada menteri sesuai dengan bidang tugasnya. Misalnya Perpu tentang suntik kimia, maka kemungkinan menteri yang ditunjuk untuk menjadi pemrakarsa adalah Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian dalam penyusunan rancangan Perpu, menteri berkoordinasi, menteri pemrakarsa maksud saya, berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait. Setelah selesai disusun, menteri pemrakarsa menyampaikan Perpu kepada Presiden untuk ditetapkan. Presiden menetapkan rancangan Perpu tersebut menjadi Perpu dengan membubuhkan tanda tangan pada Perpu yang bersangkutan. Selanjutnya Mensesnek atau Seskap membubuhkan nomor dan tahun pada Perpu dan menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM menandatangani dan mengundangkan Perpu tersebut pada lembaran negara. Perpu yang sudah diundangkan kemudian diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang.
Selain menyusun rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang, Menteri Pemrakarsa juga menyusun rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu. Jadi Menteri Pemrakarsa menyusun dua kemungkinan rancangan diterima atau disetujui. Keduanya disiapkan oleh Menteri Pemrakarsa. DPR selanjutnya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan itu untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Apabila DPR setuju, rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang. Sebaliknya apabila DPR tidak setuju, rancangan undang-undang tadi harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian pembahasan mengenai Perpu, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.